Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Olah Sukmo ya. Nanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan mitos ya. Mitos bahwasannya rumah ya. Misalnya di rumah ini ada yang meninggal dunia. Terus di rumah ini ada tanaman bunga. Nah, bunganya itu tak petii gitu ya, dipetii orang gitu. Terus orangnya meninggal dunia juga gitu. Itu mitos ya teman-teman ya. Itu mitos ya. Mitos bisa jadi nyata ya. Ketika tersugesti ya. Ketika tersugesti itu akan menjadi nyata, menjadi kenyataan. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu mental block ya. Mental block, memblok ya. Makanya primbon ini juga rawan ya. Primbon ini rawan untuk membuat orang itu jadi mental block gitu. Ya. Ini juga salah satu alasan saya ini membabar primbon itu supaya tidak terjadi mental block gitu teman-teman. Ya, karena kalau terjadi mental block itu sangat berbahaya. Misalkan weton Jumat Wage tiba pati tidak akan pernah sukses hidupnya gitu. Nah itu kan mental block ya. Kalau Anda katakanlah membaca primbon, terus Anda memaknai seperti itu, apakah itu tidak membuat Anda itu tidak bisa jaya? Ya iya, karena Anda tersugesti oleh filosofi tersebut, ya bahwasanya Jumat Wage tiba pati, ya. Apalagi kalau Anda itu kan, kalau mental block itu kan Anda sendiri yang mensugesti diri Anda gitu loh ya. Awas, saya tidak akan pernah berhasil. Nah, itu kan mensugesti diri kita. Apa ada kemungkinan saya ini akan bisa sukses di tahun 2025? Itu juga mental block. Jadi banyak ungkapan-ungkapan ya, ungkapan-ungkapan pesimis ya. Itu yang menjadi mental block. Lah inilah yang teman-teman Jumat Wage harus bebaskan gitu ya. Anda harus bisa membebaskan mental block Anda ini ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa sukses, supaya Anda bisa jaya. Bebaskan mental block Anda ya. Banyak pemahaman-pemahaman itu yang katakanlah dimaknai itu hanya tekstual gitu loh ya, tahu tekstual, tapi tidak dimaknai secara mendalam. Kenapa kok leluhur kita itu bilang Jumat Wage itu wetonnya tiba pati? Apa latar belakang primbon itu bilang Jumat Wage itu tiba pati? Itu tidak ditelusuri. Akhirnya memblok kita. Ya kalau positif tidak masalah gitu loh ya. Masalahnya negatif. Gitu. Contoh lagi, tidur di tanah itu tidak bisa terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Nah, itu kan sama saja kita ini ibaratnya apa ya? Tersugesti gitu loh ya. Coba Anda tidur di tanah. Ya, lek ono sihir ya tetap kena gitu ya. Wong makhluk halus itu ya tidak terbatas ruang dan waktu ya. Misalnya ono tembok ya, makhluk halus apakah nggak bisa harus lewat pintu? Kan tidak, langsung bisa menembus, apalagi hanya tanah gitu loh ya. Nah makna seperti itu sebenarnya perlu ditafsirkan lebih dalam lagi. Kenapa kok katakanlah tidur di tanah itu tidak bisa terkena makhluk halus? Oh aku tak ada di tanah, sifat watak karakter tanah itu Anda pasor, api, berperilaku positif, sabar, nerimo. Nah, itu yang harusnya. Ya. Jadi teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada, ya, jangan terjebak oleh mitos-mitos semacam itu ya. Kalau Anda katakanlah ragu-ragu ya, cari informasinya ya. Dan hal-hal yang sifatnya negatif itu tidak usah dipercaya.
Karena apa? Rentan, ya. Rentan Anda ini terblok mentalnya, ya. Kalau sudah terblok mentalnya, otomatis hidup Anda pasti akan banyak masalah. Loh, ya, bagaimana tidak banyak masalah loh teman-teman, ya. Ya. Akhirnya muncul ketakutan, muncul rasa takut. Waduh, kembangnya akeh. Yang kuliah aku njupuk melok mati pisan, lho lewaye mati ya mati gitu ya. Ya. Iya loh. Kalau wayang mati ya mati. Masuk ambil kembang terus mati gitu. Ya, sama aja dengan ada ikan ya, ada ikan ya. Banyak tuh ikan di sumber-sumber ya, seperti di sumber udal. Mana ikan ini berudal? Blitar. Enggak ya, rambut munti itu ada ikannya. Kalau saya biasanya sepeda motor itu ya ke Blitar, biasanya lewat Ngantang itu ya, dulu dari kampus itu mau ke KKN Tulungagung itu saya lewat situ ya. Itu kan ada mandian rambut munti di Selorejo kalau tidak salah, itu perbatasan Blitar Malang ya, Pujon ya. Nah itu teman-teman, ikan-ikan semacam itu kenapa kok dikultuskan? Ini tidak boleh dimakan. Nanti kalau Anda makan pasti meninggal dunia. Itu sebenarnya ya, sebenarnya supaya di situ lestari gitu ya. Seperti di Banyu Biru di Pasuruan itu kan banyak ikannya. Lah akhirnya orang percaya, akhirnya orang tersugesti bahwasanya ketika mengambil ikan tersebut terus dimasak, dimakan, orangnya meninggal dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena tersugesti. Ya. Jadi jangan sampai kita ini tersugesti gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Ya. Lah supaya kan kalau Anda sudah mendengar seperti itu kan pasti ragu-ragu gitu loh ya. Iya loh. Ketika Anda mendengar bahwasanya kalau ambil kembang, nah, itu apakah meninggal dunia? Itu kan sudah ragu-ragu. Anda sudah tersugesti. Kalau sudah tersugesti jangan dilakukan. Ya, akan terjadi. Ya, pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi karena Anda tersugesti, ya, Anda belum menghilangkan sugesti Anda, mental block Anda. Ketika itu Anda lakukan, pasti terjadi, pasti celaka. Seperti ambil ikan di rambut munti misalkan, kan sudah tersugesti ya. Kalau misalkan Anda belum tahu gitu, sama sekali Anda ambil, tidak ada masalah, karena mental Anda belum terblok. Tapi kalau sudah terblok, tersugesti, nah itu yang bermasalah. Ya. Bukan karena ikannya keramat, bukan. Tapi karena memang ya dibuat seperti itu supaya lestari ya. Banyak ya. Misalkan jangan menebang pohon yang besar ini, jangan mengejar pohon ini. Itu sebenarnya untuk menjaga kelestarian. Ya. Paham Anda? Ya. Tapi ya karena memang manusia ini semakin hari semakin banyak, ya lama-lama juga kuburan pun juga ditempati. Ya, loh ya, kuburan ditempati, tidak ada tempat lagi gitu ya. Ya dengan segala resiko ya. Ya pasti ada dampak negatifnya, pasti ada. Tapi kalau untuk bunga tadi ya, bunga diambil itu sugesti saja. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.